pagi Miss Vera. Selamat pagi Miss. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa ya. Begini Miss Vera, maksud saya kita bertemu di sini, saya hendak mengobservasi Miss Vera. Jadi sebelum saya mengobservasi Miss Vera, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi Miss Vera berkenan? Iya. Jadi Miss Vera, yang mau saya tanyakan yang pertama kali adalah, nanti Miss Vera kan mengajar ya di dalam kelas. Jadi apa tujuan pembelajaran yang akan disampaikan yang menjadi target Miss Vera nanti di dalam kelas? Oke, terima kasih Miss. Tujuan pembelajaran saya untuk hari ini, yang pertama, siswa mampu membuat model gerhana bulan dan gerhana matahari, kemudian menunjukkan fenomena rotasi dan revolusi bumi. Kemudian yang kedua, siswa mampu menjelaskan perbedaan antara gerhana bulan dan gerhana matahari. Dan yang ketiga, siswa mampu menyebutkan fenomena yang terjadi akibat adanya gerhana bulan dan gerhana matahari. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran Ya, yang akan ada 3. dicapai ya hari ini. Lalu apa metode pembelajaran yang akan digunakan? Untuk materi ini, metode yang saya gunakan adalah project based learning dan diskusi. Kelompok ya. Iya. Kenapa Miss Vera menggunakan 2 metode ini? Nah, untuk pemilihan metode ini karena yang pertama, pada saat project based learning ini anak lebih aktif karena anak diminta untuk bekerja. Kita berikan sebuah model, maka anak akan bekerja membuat sesuai dengan model yang diminta, yaitu model gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, kemudian dengan project based learning nampak adanya kekompakan, gotong royong, kerjasama antar siswa. Selain itu, antara guru dan siswa juga terlihat adanya kerjasama. Nah, yang keempat, siswa lebih memaknai pembelajaran yang berlangsung. Menarik sekali Miss ya. Dari alasannya saya melihat pembelajaran nanti pasti sangat menarik lah ya untuk anak-anak ya. Lalu tentu ada menggunakan alat peraga atau alat bantu ya Miss ya. Jadi kira-kira alat atau bahan apa nanti yang Miss Vera gunakan? Oke, terima kasih. Untuk alat dan bahannya Miss, ada beberapa alat dan bahan. Saya membagi anak menjadi 3 kelompok. Nah, setiap kelompok saya minta untuk membawa alat seperti bola pingpong, bola kasti, kawat, origami, kertas karton hitam dan putih, kardus, isolasi, dan gunting. Kemudian yang terakhir center sebagai matahari. Jadi semua alat itu disediakan oleh murid ya? Iya. Baik. Lalu bisa nggak Miss Vera ceritakan tahap-tahap pembelajarannya nanti kayak mana tuh di dalam kelas? Nah, tahap pembelajarannya yang pertama pastinya saya harus memberi dulu materi mengenai gerhana bulan dan gerhana matahari, kemudian rotasi dan revolusi bumi. Nah, setelah itu saya mengajukan beberapa pertanyaan dasar ke siswa, ya. Kemudian baru saya bentuk kelompok. Setelah bentuk kelompok, saya menunjukkan model yang akan dibuat oleh siswa, model proyeknya. Kemudian menentukan, meminta anak untuk menuliskan alat dan bahan yang akan digunakan pada praktek. Kemudian anak-anak setelah itu melakukan praktek. Setelah praktek, kemudian anak-anak mengkomunikasikan hasil. Iya, presentasi ya. Setelah presentasi, kemudian saya berikan apresiasi anak-anak, kemudian baru saya mengevaluasi pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Nanti sampai kegiatan akhir lengkap nanti ya Miss ya. Nah, kalau persiapan, adakah persiapan tertulis misalnya gitu yang Miss Vera nanti akan siapkan? Untuk persiapan tertulis, yang pertama saya pastinya membentuk kelompok dulu ya Miss ya. Anak-anak pasti secara tertulis saya membentuk kelompok untuk anak-anak, kemudian menuliskan alat dan bahan yang diperlukan serta bentuk model yang akan dibuat pada proyek. Itu persiapan tertulisnya ya Miss ya. Nanti ada lembar-lembarannya ya Miss ya. Di dalam LKPD nanti. Iya betul, ada LKPD-nya. Lalu
nanti pas pembelajaran perkiraan Miss Vera nih, adakah materi yang sulit eh, di pihak gitu atau bagi peserta didik nantinya sehingga mereka agaknya kurang paham atau tidak bisa mengikuti? Nah, untuk pembelajaran IPA, siswa-siswa kelas saya, Miss, tidak ada kesulitan karena untuk IPA ini anak kan melihat langsung bagaimana ya peristiwa gerhana bulan, gerhana matahari, kemudian rotasi, revolusi itu bisa dipraktekkan secara langsung. Tapi untuk pelajaran tema, kesulitan anak itu biasanya adalah pemahaman bagaimana menentukan sikap-sikap pada nilai-nilai Pancasila. Ini sila keberapa, sikap ini nilai sila keberapa, kadang-kadang tertukar sila kedua sama sila kelima. Nah, seperti itu. Jadi anak itu kesulitan di pembelajaran PKN, bukan di pembelajaran IPA. Iya ya, padahal sebenarnya beda tipis juga itu ya. Betul. IPA pun ada hafalannya juga ya Betul. Miss ya. Jadi itu tidak ada kesulitan yang berarti nanti untuk pelajaran IPA. Iya. Nanti kan kebetulan Iya. pelajaran IPA nanti Iya, ya yang betul. akan Miss sampaikan. Oke, baik Miss. Lalu kompetensi apa nantinya yang akan dimiliki oleh siswa setelah pembelajaran ini? Ada 3 kompetensi yang saya harapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran Indonesia. Setelah anak melakukan praktek dari proyek itu, maka saya berharap yang pertama siswa mampu menunjukkan model gerhana bulan dan gerhana matahari. Kemudian yang kedua, siswa mampu membedakan mana gerhana bulan, mana gerhana matahari. Nah, dan kapan terjadinya. Yang ketiga, siswa itu mampu menjelaskan fenomena yang terjadi akibat adanya gerhana bulan dan gerhana matahari. Seperti itu. Luar biasa. Semakin menarik dari cerita Miss Vera ya. Saya bisa membayangkan nanti pembelajarannya seperti apa. Lalu kira-kira nanti ada nggak perhatian khusus gitu untuk anak-anak atau Miss mau fokuskan kepada bagian apa nanti ketika pembelajaran berlangsung? Nah, untuk saat pembelajaran berlangsung, yang menjadi fokus saya biasanya saya mengingatkan anak ketika melakukan suatu proyek, biasanya anak lupa berapa lama waktu karena asik mengerjakan, kadang lupa targetnya sampai berapa JP seperti itu. Jadi saya paling sering mengingatkan anak untuk ini kita kerjakan selama 3 JP loh. Jadi anak-anak ini harus sesuaikan ya waktu dengan model proyek yang akan dibuat. Jadi waktu biasanya kendala. Ya berarti guru nanti berperan untuk selalu mengingatkan. Iya, betul. Waktu sudah hampir habis, proyeknya harus dikumpulkan. Iya, kayak gitu. Terus kembali ke kakak ke bangkunya masing-masing. Iya, Karena kayak nanti gitu. duduknya berkelompok Betul, ya Miss ya. betul. Oh iya iya. Menarik sekali Miss ya. Nanti ini rancangan atau gambaran nanti pembelajaran yang akan Miss praktekkan di dalam kelas. Saya berharap nanti saya bisa ikut gabung di kelas Miss Vera dan melihat seperti apa pembelajaran ini Iya. ya Miss ya. Dan tentunya sesuai dengan RPP yang sudah Miss Vera siapkan. Ya, Miss. Semoga apa yang direncanakan sesuai dengan yang sudah Miss Vera susun ya, Iya. dan anak-anak juga antusias untuk belajar mengikutinya. Ya. Selamat mengajar Miss. Ya, terima kasih Miss. Sukses Miss. Sukses. Oke, tertib rapi. Nah, kemarin kita sudah praktek ya, membuat proyek mengenai gerhana matahari, gerhana matahari dan gerhana bulan. Ya. Nah, kemudian ada rotasi dan revolusi. Miss juga sudah menjelaskan materinya. Ya, materinya. Jadi proyeknya sudah siap kan? Sudah. Proyek sudah siap, materi sudah dijelaskan. Nah, berarti sekarang tugas anak-anak Miss untuk maju mempresentasikan. Nah, Miss yang akan presentasi itu akan maju ke depan.
mulai mempresentasikan. Oke, silakan dimulai. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan peristiwa gerhana bulan.
lebih besar. Ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk satu kali rotasi? 24 jam. Oke, 24 jam untuk satu kali. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk satu kali revolusi? 365 sampai 4 hari. Ya. 365 sampai 4 hari. Oke. Apa yang diakibatkan dari adanya fenomena rotasi bumi? Gerhana matahari. Jadi pergantian siang dan Gerhana matahari. Perbedaan waktu, perbedaan dunia. ada berapa perbedaan waktu? 3. Apa saja? Week, Wita, WIB. Oke, good. Ada 3 ya. Week, Wita, WIB. Apa saja kepanjangannya? Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah. Tengah. Ya. Jangan tahu kependekannya, tak tahu kepanjangan. Oke, selanjutnya. Kapan terjadinya gerhana bulan? Angkat tangan. Oke, Mary. Kita matahari, bumi, bulan, pada satu garis lurus. Oke, berarti yang di tengah-tengah siapa? Bumi. Kapan terjadinya gerhana matahari? Adek. Matahari, bulan, berada pada satu garis lurus. Jadi sekarang anak-anak ini sudah bisa membedakan dua macam fenomena. Kemudian ditambah lagi dengan rotasi dan revolusi. Coba, bagaimana perasaan anak-anak ini setelah selesai mengerjakan proyek? Senang, gembira, senang cita. Bangga. Kenapa bangga? Sudah bisa buat. Tunggu, bangga karena apa, Mary? Kuat lah, karena sudah bisa Kami, memahami dan ya kalian kita. ya, dan mempraktekkan. Susah nggak mempresentasikan di depan? Bisa. Bangga nggak sudah bisa mempresentasikan? Jadi sebenarnya perasaannya bagaimana? Gembira dan gembira. Ada yang sedih? Ada? Ada. Jadi kenapa sedih? Kenapa sedih? Karena tadi pas mempresentasikan kurang berhasil ya? Kurang sesuai dengan keinginan. Ya. Tapi tak apa-apa. Karena Allah sudah maju ke depan sudah hebat. Jadi mau coba ke depannya lagi berarti harus lebih bagus ya. Lebih butuh persiapan yang lebih mahal. Oke, berikan tepuk tangan untuk anak-anak Miss. Pagi Miss Vera. Pagi, Miss. Saya sedikit ganggu waktu Miss Vera lagi ya untuk refleksi tadi setelah selesai mengobservasi Miss Vera di dalam kelas. Jadi ada hal yang mau saya tanyakan kepada Miss ya. Bagaimana pendapat Miss Vera setelah menyajikan pembelajaran hari ini? Pendapat saya senang ya, Miss ya. Kenapa senang? Karena saya melihat anak-anak antusias, bersemangat. Jadi anak-anak itu seperti punya tanggung jawabnya sendiri. Dia dibebankan oleh teman-temannya, oh, kamu harus menjelaskan ini ya, kamu harus menjelaskan ini ya. Nah, jadi semuanya melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Jadi saya lihat anak-anak antusias. Jadi saya merasa senang anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Apakah pembelajaran hari ini sudah sesuai dengan yang Miss Vera rencanakan? Menurut saya sudah sesuai, ya, karena hampir semua tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu menurut saya tercapai. Karena anak-anak memahami apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Kalau sudah tercapai, menurut Miss Vera nih, Miss Vera berada di angka berapa nih? Kalau dia range dari 1 sampai 10, 10 perfect lah ya. Miss Vera berada di nilai atau angka berapa nih? Menurut saya berada di angka 9. 9 ya, hampir menuju sempurna. 9 itu kayak mana? Miss Vera bisa deskripsikan? Kalau dideskripsikan, jadi saya menganggap hampir dari seluruh siswa mengerti terkait model dan materi dari gerhana bulan dan gerhana matahari itu, Miss. Tapi tak luput pasti ada 1-2 siswa yang kesulitan, pasti ada. Tapi saya lihat hanya 1 orang pada saat pembelajaran itu yang sulit menerima materi tersebut. Jadi makanya saya anggap saya berada di angka 9, Miss. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya
selanjutnya benar-benar tercapai ke angka 10. Iya, amin. Mudah-mudahan harapan kita ya. Menurut perkiraan Miss Vera mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran hari ini, seperti apa Miss Vera? Mengenai ketercapaian pembelajaran, menurut saya ketercapaian pembelajaran harus dua arah, Miss. Tidak hanya dari guru tetapi juga dari siswa. Ya, jadi kalau siswa tidak siap untuk menerima pembelajaran, maka pembelajaran tidak dapat diterima 100% dengan baik. Jadi harus ada dari guru juga dari siswa seperti itu. Jadi siswa antusias, guru antusias. Kalau anak-anak menerima pembelajaran dengan bahagia, tentu pembelajaran akan lebih mudah dapat dicerna seperti itu. Baru tujuan pembelajaran bisa tercapai Tercapai, dengan baik ya, betul. Miss, ya, karena ada dua arah itu Iya. ya, guru dengan murid, murid dengan guru. Iya. Mungkin murid dengan murid ya, karena tadi Iya, betul, kayaknya ada ada. presentasi Iya. kan, jadi murid perlu fokus juga Iya. ke ini presentasi teman-teman Karena ya. mereka harus bertanya kan, Miss? Nah, Iya. iya. Menurut Miss Vera nih, kalau saya sih cukup puas ya, tapi menurut Miss Vera apa yang puas? Miss Vera kan tadi bilang melihat, merasakan sangat senang karena anak-anak antusias. Jadi apa hal-hal yang Miss Vera rasakan, yang dirasakan puas lah begitu dari pembelajaran hari ini? Yang membuat saya puas karena anak-anak senang belajar ketika saya masuk, dia senang. Oh, hari ini ada presentasi ya, Miss, seperti itu. Jadi anak-anak yang mengingatkan kita, jadi kita tak perlu ingatkan anak-anak. Kemudian anak-anak bertanggung jawab terhadap tugas yang mereka emban. Karena masing-masing kan punya tugas untuk mempresentasikan hasilnya. Kemudian saya lihat mereka tanpa paksaan, memang naluri dari hati, kami senang loh, nah seperti itu. Jadi saya pun merasa sangat puas. Kemudian setelah pembelajaran saya kan bertanya lagi mengenai materi dan model yang sudah dipaparkan. Kemudian setelah saya tanyakan, ternyata hasilnya hampir dari seluruh siswa bisa menjawab umpan balik ya yang saya berikan seperti itu. Jadi poin utamanya, hal-hal yang membuat Miss Vera puas dari pembelajaran hari ini adalah rasa bahagia di anak-anak. Iya, seperti itu. Mereka senang ketika saya akan masuk belajar, mengajar. Nah, pada saat terjadinya proyek atau diskusi. Saya juga setuju karena memang pendidikan itu yang menurut Ki Hajar Dewantara kan untuk mencapai kebahagiaan yang Iya, setinggi-tingginya gitu. Jadi anak-anak sudah merasa bahagia, Iya. tentu pembelajaran juga Lebih mudah, iya. Iya, semua materi akan gampang diterima oleh Iya. anak-anak. Apa yang menjadi kesulitan anak-anak menurut Miss Vera ya? Kesulitan yang dihadapi anak-anak tadi di pembelajaran tadi? Kesulitannya waktu, Miss. Memang kurang. Iya, kita memang ketika membuat proyek harusnya misalnya 3 JP, jadi mundur jadi 5 JP. Karena ada beberapa kendala seperti anak-anak kesulitan untuk meletakkan bola kasti di atas tiang penyangga seperti itu kan, Miss. Nah, kemudian ada posisi antar kasti, pimpong dan senter yang kurang lurus sehingga nanti tidak terbentuk gerhana bulan total atau gerhana matahari total. Jadi waktu yang panjang, jadi waktu yang menjadi kendala. Jadi mungkin lebih kepada teknis ya. Iya, Namanya juga betul. anak kelas 6 SD ya, Betul. mungkin agak kurang rapi Iya. dia meletakkan ini posisinya ya. Mm-hmm. Jadi ketika mau presentasi tiba-tiba jatuh aja Iya, ya. betul. Jadi itu perlu waktu untuk untuk Perbaikan, memperbaikinya lagi iya, ya. perbaikan alatnya. Kita maklumi lah ya, karena ini kan hasil kerjanya anak-anak Betul. ya. Kalau kita semua yang membantu sehingga hasil karyanya jadi sempurna, ya itu Hasil kerja kita, ya, hasil betul. kerja itu kerjanya. Nah, kalau itu yang menjadi kesulitan peserta didik Miss Vera di kelas, nah kesulitan yang dialami Miss Vera sendiri ada tidak? Apa itu? Menurut saya selama mengajar apalagi materi gerhana bulan dan gerhana matahari ya, Miss, tidak ada kesulitan yang karena saya rasa saya mampu menyampaikan materi ini dengan sangat baik ke siswa. Jadi siswa pun hampir 100% memahami.
tidak ada kesulitan di pihak Dispera, berarti ya tidak ada ini ya yang perlu apa namanya jadi kita cari solusi atau alternatif untuk kesulitan Dispera. Saya juga tadi menilai observasi yang saya lakukan, saya cocokkan dengan RPP yang Dispera susun, semuanya sesuai ya, apalagi suasana di kelas pun hidup gitu kan, terutama pada saat presentasi saya perhatikan anak-anak semuanya terlibat, ya kan Miss? Tapi tetap saja ada sesuatu hal yang perlu kita evaluasi gitu ya. Nah itu dia. Menurut Miss Vera nih, apa yang perlu kita perbaiki atau kita tingkatkan ke depan gitu ke pertemuan selanjutnya? Menurut saya yang harus diperbaiki mungkin penyampaian materi dari saya mungkin ada beberapa yang harus lebih dalam lagi terkait gerhana bulan atau gerhana matahari ini, sehingga anak-anak tidak hanya mengetahui yang dasar-dasar saja, tapi juga harus mengetahui yang lebih dalam mengenai materi ini. Jadi pengetahuan anak meningkat, tidak hanya pada gerhana bulan itu letaknya begini, gerhana matahari letaknya begini, fenomena yang terjadi setelah itu begini. Saya maunya anak-anak tahu yang lebih lagi daripada itu. Jadi pendalaman materi lagi lah ya. Iya. Jadi kompetensi gurunya kali. Kalau misalnya waktunya kurang, mungkin ada tambahan waktu di luar jam belajar kali ya. Ada Miss. Ada. Tapi tidak semua anak barangkali. Tidak, untuk di kelas saya memang ada beberapa anak yang kita beri tambahan waktu, karena pasti dalam pembelajaran ada anak yang cepat daya tangkapnya, ada anak yang lambat. Nah, jadi anak-anak yang lambat daya tangkapnya ini saya berikan tambahan waktu belajar. Itu di hari Rabu, Kamis, Jumat. Itu di luar jam sekolah. 3 kali dalam seminggu. Iya, selama 40 menit dalam satu hari. Iya, satu kali pertemuan. Perhatian Miss Vera pada anak yang Berharap diri yang iya. kurangi pahami. Iya. Nah, Miss Vera, saya sangat ini ya dan apresiasi sekali dengan praktek pembelajaran Miss Vera pada hari ini. Terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya apa rencana Miss Vera? Apakah ini udah selesai topiknya atau masih harus dilanjutkan lagi gitu? Ada hal yang kayaknya perlu lanjutkan dari sini lah begitu. Untuk topik gerhana bulan dan gerhana matahari ini untuk kelanjutannya memang ada beberapa materi lagi yang harus kita bahas. Nah, setelah materi ini selesai baru nanti kita masuk ke tema 9 mengenai kalau IPA ya, mengenai planet. Masih seputar kata surya juga. Iya, ya, betul. topiknya ya. Betul. Yang mungkin untuk praktek sudah ini ya. Iya, udah ada perencanaannya, betul. Jadi saya pun dari hasil observasi kemarin kemudian saya melihat secara langsung di dalam kelas, dan hari ini juga saya konfirmasi kembali saya sangat bangga dan bisa mencontoh lah nanti dari Miss Vera ya proses-proses pembelajaran Sama belajar, Mas. Saya juga belajar. Jadi saya menilai ini Miss sudah menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan Miss memberikan kesempatan anak-anak untuk terlibat. Jadi sebagai guru tidak monoton, tidak menguasai itu penuh di dalam kelas dia pembelajaran. Jadi semoga untuk pembelajaran selain IPA atau pelajaran PKN misalnya karena semua pelajaran bisa tematika, Miss juga menggunakan metode seperti ini, strategi yang seperti ini. Terima kasih Miss Vera untuk bagi-bagi pengalaman dan informasinya